Terakhir Kiai, ini apa pesan antum, terutama untuk kaum muslimin seluruhnya yang saat ini memasuki bulan kelahiran Nabi? Pertama, kita harus bergembira Bergembira. dengan hari ini, hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita bergembiranya atas kelahiran kita, atas kelahiran anak-anak kita, ya kan? Kalau bergembira itu diwujudkan dengan saling memberi hadiah, ya saatnya kita ini bersedekah, berinfak, berwakaf, ya kan? Iya. Sebagai bentuk tadi perasaan cinta dan pengamalan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saatnya kita melakukan hal-hal yang baik di hari yang terbaik dalam dimensi kegembiraan itu. Yang kedua, saya kira kita sudahi perdebatan tentang boleh tidaknya memperingati Maulid ya. Oke. Mungkin pangkal perbedaannya melihat peringatan bagian dari ibadah. Ya udah, jangan lihat itunya. Lihat aja ini bagian dari dakwah. Pada hari Maulid Nabi kita kumpulkan banyak orang, lalu kita ceritakan tentang Rasulullah, emang nggak boleh? Kan hari-hari biasa juga kita menyelenggarakan pengajian, menjelaskan Islam. Betul. Lah ini hari di mana Rasulullah lahir, bulan di mana Rasulullah lahir, lalu kita kumpulkan manusia, kita ingatkan lagi, kita bangkitkan lagi kecintaannya dengan menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kan begitu? Iya. Ya. Makanya ada ayat kan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul linustabbitu bihi fuadak. Jadi Rasulullah sendiri itu kenapa Allah mengisahkan dan menceritakan kisah-kisah para rasul sebelumnya? Kan Allah menceritakan kisah Nabi Musa, Adam, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Yusuf. Kalau kita lihat dalam Al-Quran kan Nabi Yusuf, Nabi Yunus dan semua. Itu kan kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah kembali kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Khidir juga diceritakan kan? Untuk apa? Allah menceritakan kisah-kisah itu kepada Nabi Muhammad. Linusabbita bihi fuadak. Supaya semakin teguh hatimu dengan kisah-kisah ini. Jadi metode Allah kepada Rasulullah untuk meneguhkan hatinya itu diantaranya dengan mengisahkan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum rasul. Lah kalau saya mengumpulkan banyak orang, ribuan orang, lalu saya kisahkan tentang kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan sebetulnya mengamalkan ayat ini, metodenya Gusti Allah, supaya linusabbitu bihi fuadahum, supaya hati mereka manusia itu semakin teguh dengan kisah-kisah kenabian ini. Maka keteladanan itu harus terus dikisahkan, ditampilkan, didemonstrasikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya itu. Kan begitu. Nah ini momentumnya, bulan Maulid Nabi ini kita menampilkan keteladanan-keteladanan kisah itu dalam berbagai bentuknya. Kita bergembira, seperti hanya bergembira atas diri sendiri dan anak-anak kita dan keluarga kita, ya toh? Dan yang paling penting lagi juga terus bersolawat kepada Rasul sebanyak mungkin. Ya, solawat kepada Rasul silahkan mau pakai sighah atau bentuk solawat yang mana silahkan, tapi yang penting solawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya, ya kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, itu juga bisa apa sajalah solawat, perbanyak solawat itu, ya kan begini. Coba dalam Al-Quran itu Muhammadun Rasul, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu kan ayat
berkisah tentang Nabi Muhammad. Betul. Tapi coba ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu Nabi Muhammad lalu ayat zikir. Ya kan? Ya. Habis itu Nabi Muhammad lagi, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqahuna salam wa adda lahum ajran karima, dan seterusnya itu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan seterusnya itu. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Itu kan ayat yang berkisah tentang Nabi Muhammad itu siapa. Tapi di sela-sela itu diselipi dengan ayat zikir. Apa artinya? Sholawat itu, mengingat Rasulullah itu bagian dari zikir. Masya Allah. Gitu loh. Jadi zikir itu bisa juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Baca Quran itu juga zikir. Sholat itu juga zikir. Intinya kan mengingat Allah kan. Ya. Tapi ingat, jangan lupa, sholawat juga bagian dari zikir. Ya masa ingat Rasulullah nggak ingat Allah? Ingat Rasulullah nggak ingat Quran, ya masalahnya. Ingat Rasulullah nggak ingat akhirat. Nah terus siapa yang memberitakan akhirat itu? Allah. Terus bagaimana akhirat? Dijelaskan Rasulullah. Ya. Ini sebetulnya saling mengait. Ya, struktur Al-Quran, silogisme yang logis di dalam kita memahami itu. Maka usikum wa iyaya, bergembiralah dengan bulan ini, terutama hari-hari ini. Yang bisa berpuasa ya berpuasa, seperti Rasulullah SAW berpuasa atas kelahiran dirinya. Dan tepat pada tahun ini juga hari ya, Senin. Hari ini 12 Rabiul Awal 1446 itu bertepatan dengan hari Senin. Ya. Itu kalau bisa puasa bagus itu. Pada hari Seninnya dapat, 12 Rabiul Awalnya juga dapat, ya. Saling berbagi hadiah, berbanyak sedekah, berwakaf, terus kemudian membaca sirah dan kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad, berbanyak sholawat, dan berusahalah untuk mengikuti semua sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya tentang Maulid.